Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan. Dan pasti juga teman-teman sudah tahu hasil pertandingan antara tim U17 kita di bawah Bima Sakti yang beruji coba melawan Barcelona Juvenil A berlangsung di Denpasar, Bali kemarin. Dan hasilnya kita kalah 0-3 dari Barcelona Juvenil. Kalau melihat dari permainan memang kita seakan kalah kelas. Dan kita diobok-obok oleh mereka. Ya memang levelnya mereka jauh kalau bisa dikatakan dalam pertandingan ini. Karena kita berhadapan dengan tim yang sudah matang. Mereka berkompetisi dengan baik secara teratur, rutin ya. Mereka terus dari tahun ke tahun mereka bermain dalam sebuah tim yang tertata dengan baik, beda dengan kita yang baru dikumpulkan oleh Bima Sakti setelah tahun lalu itu mungkin Oktober terakhir bermain di kualifikasi Piala Asia, tapi sebelumnya ada U16 yang kita juara di AFF, Iqbal dan kawan-kawan itu. Tapi selepas di Oktober kita tidak berkompetisi lagi karena di Indonesia tidak ada kompetisi yang rutin yang ada, sehingga mereka hanya dikembalikan ke klub masing-masing sebelum ketika kita ditunjuk oleh FIFA menjadi tuan rumah. U17 pada November sampai Desember yang akan datang baru dikumpulkan. Ya, praktis 4 bulan, sangat mepet, sangat singkat, dan sekarang mereka di bawah dengan jumlah 30 pemain kembali untuk beruji coba memanfaatkan ada turnamen Youth Championship 2023 di Bali yang digagas oleh PSF di bawah Pak Gede. Dan ini kesempatan buat kita yang pertama untuk bisa bermain dengan Juvenil, dan memang kita wajar ya, untuk bisa kalah karena ini untuk pertama kali ya, setelah sekian lama kita berkumpul kemudian bermain dalam sebuah uji coba. Karena selama ini yang dilakukan kan hanya seleksi untuk mencari pemain itu, dan terlihat sekali memang kalau tim seperti ini yang kita bawa ke Piala Dunia kita hancur. Ya, kita kalah, nggak akan mungkin. Memang perlulah untuk banyak pemain-pemain diaspora yang harus diambil. Karena kemarin juga sudah dipulangkan ada 4 pemain. Dari 6 yang diambil hanya ada Aaron Suitela yang dipertahankan. Kita masih sementara menunggu Welber Jardim yang datang dari Sao Paulo. Tapi Aaron Suitela pun tidak dimainkan oleh Bima Sakti. Kalau bisa melihat inilah formasi awal dengan 4-3-3-nya Bima Sakti. Bermain dengan Tovani di bawah, kemudian ada 4 pemain back flat sejajar. Iqbal dan Ibra bermain di back tengah, kemudian ada Rizal di kanan dan Habil ada di kiri. Kaviatur, Komang, Ergun bermain di tengah. Di depan ada Reno, striker, kemudian ada Zulkifli dan Rizky. Sebelum ada pergantian pemain yang ada di babak kedua, termasuk Arkan Kakak masuk, Jidabin juga masuk, Hanif Ramadan juga ikut dimainkan, termasuk kiper Tovani juga digantikan oleh Andrika kalau bisa melihat dari di sini. Iqbal digantikan Andre Pangestu. Ya, banyak memang pergantian yang dilakukan. Tapi apapun itu, ini kita pelajaran buat kita ya, bahwa kita bisa melihat bagaimana cara bermain dari anak-anak Barcelona Juvenil A. Ini klub yang sebenarnya bukan klub utama. Kalau Barcelona punya tim utama di U17, yang datang kita habis. Bisa di atas 7 gol. Kalau bermain dengan tim utama Barcelona untuk U17, karena di sana mereka itu punya pemain-pemain top yang bermain di tim nasional Spanyol. Wakil Barcelona yang dikirim atau dipanggil oleh pelatih U17 yang akan membawa tim Spanyol ke Indonesia nantinya pada November yang akan datang, Julian Guerrero pelatihnya. Itu ada 6 pemain Barcelona U17 yang tidak ada di Barcelona Juvenil ini. Itu pun mereka sudah bermain, kita bisa lihat bagus sekali. Passing mereka dengan baik, berbeda dengan kita banyak kehilangan bola. Passing juga kurang begitu bagus. Bagaimana cara kita bisa bermain tuh, reading the game masih kurang. Tapi kita bisa melihat kalau kalau Barcelona yang benar, yang inti, wah ini sangat kuat. Itu 2 kali lebih hebat dari Barcelona Juvenil ini. Karena saya bilang tadi ada 6 pemain yang disumbangkan oleh Barcelona U17 ya, yang ke tim Spanyol, mereka akan datang ke Indonesia. Ya, di antaranya ada 2 striker top yang ikut bersaing menjadi top skor di U17 kemarin yang bermain pada bulan Mei dan Juni, di mana Spanyol itu lolos bersama dengan Jerman yang juara. Ada Prancis, Spanyol, Polandia dan Inggris yang lolos dari playoff. Itu kan wakil dari Eropa yang akan ke Indonesia. Nah, ada 2 pemain top mereka yang ada di daftar top skor dari 4 pemain yang secara bersamaan menjadi top skor, yaitu Marc Guiu dan juga Lamine Yamal.
Marguerite ini berusia 17 tahun, Jamal itu 16 tahun. Dan mereka ada di top skor kemarin di U17 Euro. Mereka akan ke Indonesia. Dan Guiu dan Jamal ini kan tidak ada di Barcelona Juvenil ini. Kalau mereka ada, wah, itu saya bilang tadi, itu di atas 5, 6 gol, 7 gol, harus bagus sekali. Makanya, ini baru dengan Juvenil ini sudah begini cara bermain. Bagaimana dengan tim nasional Spanyol? Yang datang dari klub-klub top di U17, Real Madrid, ada Atletico, ada Valencia, Real Betis, Sociedad. Semua itu disumbangkan untuk di tim Julian Guerrero yang akan memimpin di tim nasional Spanyol U17 nantinya. Itu lebih hebat, 2-3 kali lebih hebat dari Barcelona Juvenil. Nah, itu pun kita tidak berkutik, tidak berdaya menghadapi Barcelona. Memang butuh proses ke depan. Ini kan baru pertandingan awal. Ya, kalau bisa dikatakan oke, ya kita bisa menerima kekalahan itu, tapi kita kalah kelas. Bagaimana dengan Spanyol yang saya bilang, yang kelasnya tuh 3 kali dari Juvenil ini, 3 kali lebih kuat, lebih bagus dari Barcelona Juvenil. Nah, ada Marc Guiu, ini pemain Barcelona U17, dan Lamine Yamal, pemain lain yang dipanggil di tim nasional Spanyol dari Barcelona. Juan Hernandez, ini pemain forward juga, ada di lini depan, 16 tahun. Ada Pau Prim, bermain sebagai gelandang di tim nasional Spanyol, ya dari Barcelona. Kemudian ada Hector Ford, bermain di bek kanan, masih 17 tahun. Kalau Pau Prim 17 tahun juga. Dan Pau Gubarsi. Pau Gubarsi ini bermain di center back. Posisinya Iqbal Guyange, kapten kesebelasan kita yang bermain kemarin, yang sebelumnya kemudian ditarik digantikan Andre Pangestu. Nah, mereka punya Paul Gubarsi, pemain yang sangat bagus di bek tengah. Dan wah, ini kalau bisa dikatakan Spanyol tim yang baik sekali. Mereka hanya terhenti kalah sama Prancis 1-3 di U17 kemarin di Euro. Dan semua ini akan datang. Pemain-pemain top Barcelona akan digabung jadi satu. Ada 20 sampai mungkin 22 pemain yang akan dibawa Julian Guerrero. Kalau kemarin kan dengan Barcelona Juvenil A ini tuh ditangani oleh pelatih mereka Oscar Lopez Hernandez ya sebagai coach, dan 3 gol yang disarankan mereka yaitu dibuat oleh pemain-pemain seperti Brian Farinas Perez ya, Alexis Olmeida Vida, dan Guillermo Fernandez Castro yang 3 gol. Nah, itu saya bilang karena memang tidak ada pemain Barcelona utama di kelas utama tentunya yang datang untuk bermain seperti Marc Guiu, Lamine Yamal, dan Juan Hernandez. Kalau 3-3 ini katakan ada di Barcelona Juvenil A, saya rasa kita akan hujan gol akan dihajar oleh mereka, karena ini pemain-pemain dengan bertalenta yang luar biasa yang ada di Barcelona U17 yang dipanggil di tim nasional Spanyol nantinya. Dan kita akan lihat nantinya bagaimana cara bermain Spanyol. Sangat baik sekali mereka. Ya seperti biasa dengan Barcelona dengan tiki-takanya kan. Itu bola tuh tidak henti dalam perpindahan bola yang dilakukan oleh pemain-pemain Spanyol. Ya, diantaranya saya bilang tuh dengan 6 pemain dari Barcelona 17 sangat cepat bermain. Nah, itu gaya-gaya Eropa. Belum lagi Prancis. Pemain-pemain dengan tinggi badan yang bagus. Selain fisik mereka punya cara bermain dengan sangat baik tertata ya. Visi bermain bola. Oke, passing mereka terukur. Bagaimana mereka bisa melakukan transisi permainan dengan baik. Dan kalau kita bisa melihat dengan tim kita kemarin, kita nggak punya pemain-pemain yang punya reading the game dengan bagus. Transisi juga permainan dari bertahan ke menyerang, dari menyerang ke bertahan tidak terlihat sama sekali. Dan bahkan mungkin saja Barcelona Juvenil A bisa menang dengan di atas 3 gol kemarin kalau mereka lebih tenang untuk bermain. Jadi pelajaran penting buat pemain-pemain kita. Dengan mulai seperti ini, kita perlu kerja keras. Wajar kalau Erick Thohir sebagai ketua umum juga agak mungkin kecewa dengan melihat pertandingan, walaupun ini baru pertandingan pertama. Ya, kita perlu juga untuk mengasah pemain ini, tapi harus kerja keras kalau bisa melihat ya. Belum kita akan bertanding dengan Kashima Antlers lagi dalam pertandingan tanggal 5 sebelum kita ke Eropa. Jadi itu yang saya bilang. Kerja keras ini perlu. Lawan-lawan yang datang tidak mudah. Semua levelnya di atas jauh dari pemain-pemain kita. Kalau melihat cara bermain seperti kemarin yang tampil, itu bahaya. Kalau kita ketemu dengan salah satu wakil Eropa, entah Prancis, Jerman yang menjadi juara kemarin, atau apalagi dengan Spanyol, bahaya. Yang saya udah bilang tadi, tim nasional Spanyol tuh jauh lebih bagus dari Juvenil A ini, Barcelona. Kelasnya tuh 3 kelas di atas mereka. Bisa dibayangin kalau kita berhadapan. Polandia juga sangat kuat, apalagi Inggris yang sangat baik juga tim mereka. Jadi itu tetap harus ya berhati-hati buat kita. Bagi Bima Sakti dan tim kepelatihan. Kita bermain tentunya karena ini baru pertama, oke,
Kita tinggal melihat pertandingan kedua, kemudian berlatih nanti di Jerman, kita lihat lagi perkembangan yang ada di sana. Ya, dalam kita mengejar 4 bulan ini ke depan, dan memang harus ada pemain-pemain yang bagus-bagus seperti Welber Jardim, dan jangan cuma 1-2 pemain. Ya, kita kalau perlu di atas 5 pemain tuh taruh tuh 6 pemain diaspora. Kalau dengan seperti ini semua bisa mengandalkan pemain-pemain lokal, saya nggak yakin. Ya, apalagi presiden tuh menaruh target yang sangat tinggi untuk lolos di fase grup, juga agak berat kalau bermain seperti kemarin dengan materi seperti ini. Memang harus ada penambahan pemain-pemain yang bagus-bagus di semua lini. Kita akan lihat nantinya, mungkin sudah ada Frank Wormuth sebagai seorang konsultan yang akan bersama-sama dengan Bima nantinya ke Eropa. Ya mungkin dia akan bisa melihat di mana yang akan ditambal, lini mana yang kurang. Kalau bisa melihat dari kemarin, kan bisa mengevaluasi kelemahan pemain-pemain kita bagaimana, karena masih ada panjang, masih pertandingan-pertandingannya akan datang, untuk uji coba masih ada, di Jerman juga masih banyak setelah kita lawan Kashima Antlers nantinya, bisa dilihat. Oke, tetap semangat buat tim U17 kita, ya walaupun kita kalah dengan telak kemarin, ya Anda harus bekerja keras sekali lagi untuk saya. Dengan saya Bung Ropan, ciao.